adegan pembuka menampilkan pengembang aplikasi George Adu yang terbangun di samping tunangannya Sarah pada tanggal 1 Juli. Ini adalah hari besar bagi George saat dia memperkenalkan aplikasi barunya yang revolusioner, Hazard Light, ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Saat dia bersiap menghadapi hal yang sama, berita menunjukkan kemungkinan wabah virus mematikan di seluruh negeri. Dalam perjalanannya ke bank, dia bertemu dengan orang asing tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Meski gugup, George berhasil mendapatkan persetujuan pinjaman yang berarti dia kini bisa mendapatkan paten untuk aplikasinya. Malam itu dia mengajak Sarah makan malam untuk merayakan peristiwa yang menggembirakan ini. Sekembalinya di rumah, dia mengungkapkan berita besar lainnya bahwa dia hamil menambah lebih banyak kebahagiaan dalam hidup George. Seri berjalannya waktu, keduanya menikah dengan bahagia, namun saat-saat bahagia ini dibayangi oleh virus mematikan bernama MERS-22 yang tampaknya menyebar ke seluruh negeri, merenggut banyak nyawa tak berdosa. Sebagai tampaknya, kita melihat orang-orang mulai memakai masker dan menerapkan tindakan pencegahan ekstrim. Rumah sakit penuh dengan pasien, masing-masing pasien batuk tak terkendali. Beberapa bulan berlalu, George dan Sarah juga mulai batuk, menunjukkan beberapa gejala virus. Pada suatu saat, George tiba-tiba terbangun pada tanggal 1 Juli, hari presentasinya. Hal ini membuatnya bingung dan dia bertanya-tanya apakah dia sudah melewati hari ini. Seluruh rangkaian kejadian terjadi seperti sebelumnya, termasuk seorang pria yang menabraknya di jalan. Selanjutnya dia pergi untuk presentasi, tapi dia gagal dalam pertemuan pinjamannya karena keadaannya yang membingungkan saat ini. Kemudian di rumah, dia mencoba menjelaskan kepada istrinya tentang bagaimana dia menghidupkan kembali semua momen tersebut, namun dia tidak mengerti apapun dan malah percaya ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Untuk memastikan kecurigaannya, George memintanya untuk melakukan tes kehamilan, tapi dia menolak bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Di hari-hari berikutnya, George mengetahui tentang penyebaran MERS-22, jadi dia melakukan mode bertahan hidup sepenuhnya, mengenakan pakaian hazmat, dan mengumpulkan persediaan. Melihat tingkah anehnya, Sarah menjadi sangat kesal hingga memutuskan untuk tinggal bersama keluarganya untuk sementara waktu. Saat dia berjalan pergi, George mengikutinya keluar untuk menghentikannya, tapi dia pergi menyarankannya agar dia menemui terapis. Saat itu George didekati oleh seorang wanita bernama Archie yang mengaku memiliki semua jawaban yang dia cari. Dia kemudian memberinya kartu dengan alamat, memintanya untuk menemuinya jika dia mengalami lompatan waktu seperti itu lagi. Seperti yang Archie katakan, waktu melompat mundur dan George sekali lagi bangun pada tanggal 1 Juli. Menemukan istrinya di sampingnya membuatnya bahagia, menuntunnya untuk mengekspresikan kebahagiaannya melalui ciuman. Setelah kejadian itu, George langsung menuju ke alamat tersebut di mana dia bertemu Archie. Dia akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah seorang mutan yang memiliki kemampuan khusus untuk melompati waktu. Saat mereka berbincang, Archie memperkenalkan dirinya sebagai anggota The Lazarus Project atau TLP, sebuah organisasi multinasional rahasia yang berdedikasi untuk mencegah dan membatalkan peristiwa kepunahan massal melalui cara diplomatik, ilmiah, atau militeristik. Menurutnya, mereka telah menjaga akhir dunia dalam berbagai lini masa melalui perjalanan waktu. Dia juga menjelaskan bahwa mereka hanya dapat kembali ke tanggal 1 Juni karena ini berfungsi sebagai semacam pos pemeriksaan. Ternyata manusia seringkali terkena lompatan waktu tetapi tidak dapat mengenalinya. George adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa. Nah, setelah ini Archie membawa George ke markas TLP di mana dia memperkenalkannya kepada anggota tim Wes, Greta, Dean, Blake, dan mutan lain bernama Shiv. Geng tersebut mendorong George untuk bergabung dengan mereka dalam misi menyelamatkan dunia. Dia awalnya berjuang untuk memahami semua wahyu ini sekaligus, namun akhirnya setuju untuk bekerja untuk mereka. Namun dia menyembunyikan semua ini dari istrinya dan berpura masih bekerja sebagai pengembang aplikasi. Adegan selanjutnya menampilkan montase George yang menjalani pelatihan profesional di markas Lazarus. Dia mengambil bagian dalam latihan menembak tajam dan meneliti potensi kejadian tingkat kepunahan. Suatu hari sepulang kerja, George kembali ke rumah ketika istrinya memintanya untuk menemaninya ke pesta makan malam yang diselenggarakan oleh salah satu rekannya, Carl. George sepertinya tidak terlalu menyukai Carl karena dia terlalu membual tentang kekayaannya dan dia juga menggoda Sarah. Meski begitu, dia dengan enggan menyetujuinya dan menuju ke tempat Carl.
Saat makan, Carl meminta nasihat keuangan kepada George. Menyadari hal ini sebagai peluang besar untuk memberinya pelajaran, George dengan sengaja menyarankan agar ia berinvestasi di sebuah perusahaan yang harga sahamnya sebenarnya akan anjlok. Keesokan harinya, George mengantar Sarah ke sekolah tempat dia bekerja sebagai guru. Sesampainya di sana, dia didekati oleh Carl yang menariknya ke samping dan memintanya untuk berbicara dengan George. Dia mengklaim bahwa suaminya sengaja menyuruhnya berinvestasi di kapal perusahaan yang tenggelam sehingga mengakibatkan kerugian besar. Ketika Sarah bersikeras agar mereka membicarakannya nanti, Carl mendorongnya menjauh. Akibatnya dia hampir tertabrak truk sampah, tapi George menyelamatkannya tepat pada waktunya. Marah, dia kemudian memutuskan untuk menghadapi Carl, tapi Sarah menyuruhnya untuk tidak membuat keributan di sini. Kemudian di tempat kerja, pemimpin kelompok West memberi pengarahan kepada tim tentang ancaman besar terbaru, hulu ledak nuklir yang dijual di pasar gelap dengan nama Big Boy. West menegaskan bahwa ancaman tersebut berasal dari mantan anggota Dennis Rebrov yang namanya kini ada di hampir semua daftar pengawasan teror. Untuk menangkap pria ini, tim proyek termasuk George segera naik pesawat dan terbang ke Paris. Setelah tiba di lokasi yang telah ditentukan, George tetap berada di dalam van bersama Dean, sementara anggota kru bersenjata lainnya menyerbu ke dalam gedung yang ditinggalkan, tempat Dennis diduga bersembunyi. Tak lama setelah mereka masuk, Dennis menembak mati semua agen TLB satu demi satu sebelum melarikan diri dengan sepeda motor. Melihat hal tersebut, Dan dan George mulai mengejarnya di jalanan Paris hingga ia terjatuh dari sepedanya. Kedua agen tersebut kemudian melangkah keluar untuk menangkapnya, tetapi agen tersebut langsung menembak jatuh Dean. George buru-buru berlindung dan menunggu polisi setempat tiba di lokasi kejadian. Namun sebelum mereka dapat menangkapnya, Dennis meledakkan bom nuklir menyebabkan seluruh kota terbakar. Di adegan berikutnya, George bangun lagi pada tanggal 1 Juli. Tak lama setelah itu, dia menerima telepon dari Archie yang memberitahunya bahwa mereka akan mengulangi misinya. Seperti sebelumnya, George mengantar Sarah ke sekolah, tapi kali ini dia tidak memperhatikan truk sampah yang mendekat. Hal ini menyebabkan kecelakaan parah, membuatnya hancur. Beberapa saat kemudian, ambulan tiba dan Sarah dilarikan ke rumah sakit. Setelah segera dioperasi, dia ditempatkan di ruang bangsal, masih tidak sadarkan diri. George menanyakan kondisinya dan dokter menjelaskan masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dia akan bangun. Saat dia pergi untuk memeriksa istrinya, dia tiba-tiba dibanjiri dengan potongan kenangan dari tahun 2018 ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Flashback menunjukkan George yang sedang berada di sebuah pesta dan temannya bercerita tentang Sarah yang cantik mendesaknya untuk menemukannya. Setelah itu dia mulai mendekati wanita di pesta tersebut, tetapi dia kesulitan menemukannya. Setelah beberapa saat, Sarah menari mengikuti lagu favoritnya ketika George mengubahnya. Sebagai hasilnya, dia mendekatinya dan keduanya pun memulai percakapan. Mereka tampaknya rukun, tetapi sayangnya alarm kebakaran berbunyi memaksa semua orang keluar dari gedung. Keributan ini menyebabkan mereka berpisah, bahkan tanpa bertukar nomor telepon. Pada tahun yang sama di Rusia, Archie terlihat di rooftop bersama pasangannya Ross. Keduanya menyaksikan penembakan rudal di atas kepala yang menandakan dimulainya Perang Dunia Ketiga. Menyadari ancaman tersebut, mereka berjanji akan melakukan segala cara untuk menghentikan perang. Mereka pertama kali bertemu Jenderal Kazan untuk membahas serangan rudal di negaranya, tapi dia tampaknya tidak terlalu peduli. Akibatnya TLP memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan melanjutkan upaya mereka untuk menghentikan serangan. Kembali ke masa sekarang, TLP mengirimkan pasukan penuh angkatan bersenjata ke gedung terbengkalai yang sama di Paris untuk menangkap Dennis. Karena kali ini rencana sepenuhnya terbukti, Dennis ditangkap dan dibawa ke markas TLP. Kemudian setelah mengetahui kecelakaan tragis Sarah, Archie mengunjungi George di rumah sakit. George mengusulkan membalikkan waktu untuk mencegah kecelakaannya, tapi dia menolak, menyatakan bahwa penangkapan Dennis adalah bagian penting dari garis waktu ini. Selain itu, ia menyebutkan statistik mengenai bagaimana bayi dilahirkan setiap detiknya dan betapa dahsyat dampaknya jika mereka mulai mengulur waktu karena alasan pribadi. Nah, pada malam berikutnya, George keluar dari rumah sakit dan bertemu Shiv yang bertanya apakah dia ingin membalas dendam pada Carl atas perbuatannya terhadap istrinya. Sebagai tanggapan, George mengatakan bahwa dia tidak ingin mengalahkan Carl, dia ingin kejadian itu dibatalkan. Mengubah topik pembicaraan, keduanya memutuskan untuk menginterogasi Dennis
yang saat ini dikurung di sel di markas DLP. Mereka menanyainya tentang perangkat termonuklir lainnya, tapi dia menolak untuk mengetahui apapun tentangnya. Dia malah mengkritik tindakan Polsek Lazarus, mengklaim bahwa mereka menyiksa orang untuk mendapatkan informasi. Dia lebih lanjut menegaskan bahwa dunia seharusnya sudah berakhir bertahun-tahun lalu, namun TLP terus mengubah kejadian alam. Dia akhirnya mengakui bahwa dia menentang semua ini karena dia percaya bahwa mereka tidak bisa menahan hal yang tak terhindarkan selamanya. Nah, kembali ke tahun 2018, TLP bertahan dalam upaya mereka untuk menghentikan perang dunia yang akan datang. Berulang kali melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, setiap kali upaya mereka gagal. Alhasil, pertemuan George dan Sarah pun berubah di setiap timeline. Dalam satu timeline tertentu, Rose dan Archie menyusun rencana besar untuk mengagalkan perang dengan membunuh Jenderal Kazan. Bertindak berdasarkan rencana ini, mereka melacak sang jenderal ke sebuah restoran dan Rose masuk ke dalam dengan bom di tangannya, sementara Archie menunggu di luar. Sayangnya seorang penjaga melihat Rose dan menembaknya jatuh, tetapi tidak sebelum dia mengaktifkan bomnya. Archie putus asa menyaksikan ini, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, bom meledak melenyapkan semua orang dalam restoran. Setelah kejadian itu, Archie memanggil Wes dengan suara menangis, memohon untuk memutar balik waktu untuk membangkitkan Rose. Sebagai tanggapan, Wes menyampaikan simpatinya, tetapi mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak benar karena misinya berhasil. Saat ini, George mendapat telepon dari rumah sakit, segera memanggilnya. Setibanya di sana, dokter menyampaikan kabar memilukan tentang kematian istrinya. Diliputi kesedihan, George memeluk tubuhnya dan menangis sepenuh hati. Dia kemudian menemui Dennis dan mengungkapkan keinginannya untuk membawa istrinya kembali. Nah, adegan beralih ke tahun 2017 dengan fokus pada agen TLP, Janet. Dia terlihat di kamar mandi sedang melakukan tes kehamilan. Setelah memastikan hasilnya, dia berjalan keluar dan diam-diam mengangguk ke arah Dennis yang ternyata adalah ayah anak tersebut. Dalam adegan berikutnya, dia membawa Janet ke rumah sakit untuk USG dan mereka mengetahui bahwa mereka memiliki bayi laki-laki. Suatu hari, Dennis mengantar Janet ke dokter setelah dia mengalami pendarahan. Setelah melalui pemeriksaan, pasangan tersebut lega mendengar bahwa bayi mereka benar-benar sehat. Setelah ini, mereka kembali ke markas DLP dan menonton Shift di monitor menjalankan misi. Shift berhasil menembak sasaran, membawa kegembiraan besar bagi tim. Adegan kemudian dipercepat ke 2 minggu sebelum pos pemeriksaan saat Janet melahirkan bayinya. Setelah itu, Shift datang mengunjungi Dennis di rumah sakit dengan kabar buruk bahwa mereka salah sasaran karena antagonis mereka telah memasang umpan. Mendengar hal tersebut, Dennis memerintahkan dia untuk menemukan orang yang sebenarnya dan segera mengeksekusinya sehingga mereka tidak perlu mengulang waktu. Beberapa jam lagi dari pos pemeriksaan dan mengetahui upaya kedua mereka gagal, Janet dan Dennis menuju ke markas TLP bersama putra mereka. Mereka jelas terpukul karena memulai kembali berarti kehilangan bayi mereka selamanya. Keduanya memohon kepada Wes untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Wes tegas dalam keputusannya. Shift menyaksikan sambil menangis, sementara pasangan itu menggendong bayi mereka dengan putus asa. Nah, tak lama kemudian, Janet bangun pada tanggal 1 Juli 2017 tanpa bayi, meninggalkan hatinya yang patah. Beberapa bulan kemudian, Janet hamil anak keduanya dan kali ini mereka akan dikaruniai seorang bayi perempuan. Dia melahirkan pada tanggal 1 Juli, berhasil menghindari potensi risiko pengaturan ulang waktu. Kita kemudian beralih ke tahun 2018 ketika RG dan Rose naik pesawat untuk memulai misi penting mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah montase menampilkan Janet dan Dennis menanggung rasa sakit karena kehamilan dan kelahiran berulang kali, sementara Archie dan Rose terus-menerus gagal dalam misi mereka. Setiap kali jam dihidupkan kembali, Janet mendapati dirinya hamil dan melahirkan lagi, membuatnya melalui proses yang sangat sulit ini berulang kali. Akibatnya hal ini menimbulkan dampak emosional dan fisik pada dirinya, dan kita melihat kehidupan perlahan-lahan terkuras darinya. Pada suatu titik, Janet menjadi sangat depresi sehingga dia sengaja mengalami kecelakaan mobil dengan bayinya di dalamnya. Syukurlah mereka selamat karena pos pemeriksaan. Misi tersebut akhirnya selesai ketika Rose mengorbankan dirinya di restoran. Meski situasi sudah tenang, Dennis masih belum puas dengan apa yang dilakukan TLP. Tampaknya dia sudah muak dengan semua rasa sakit yang ditimbulkan Lazarus.
Dia kemudian menerobos ke kantor Wes dan meminta beberapa jawaban. Dan ketika Wes menyangkal mengungkapkan informasi apapun tepatannya tentang mesin waktu, Dennis menodongkannya dengan senjata dengan alasan tidak berperan sebagai Tuhan. Wes masih enggan, jadi dia menembak salah satu penjaga dan asistennya dengan marah. Tapi sebelum situasi semakin memburuk, Shiv turun tangan menyerangnya dari belakang. Dia hampir mendapatkannya, tapi Dennis bergulat dengannya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Saat dia pergi, Dennis menelpon Janet dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengakhiri segalanya. Di masa sekarang, George bergabung dengan Wes dan anggota kru untuk pembekalan mengenai misi mereka berikutnya. Sebuah organisasi berbahaya bernama The Lost Glory yang bersengkokol dengan Dennis berencana mendapatkan Big Boy. Para kru berspekulasi bahwa hulu ledak nuklir berada di Praha, Republik Ceko, sehingga mereka harus menuju ke sana untuk menahan kelompok tersebut. Setelah info dari Wes, George pergi untuk berbicara dengan Archie, memintanya untuk membawanya serta dalam misi. Namun yang terakhir tidak percaya bahwa dia siap untuk kembali ke lapangan setelah kehilangan istrinya baru-baru ini. Kemudian George kembali menemui Dennis yang memberitahunya bahwa Big Boy adalah kesempatannya untuk memulai kembali waktu. Dennis kemudian memintanya pergi ke Barcelona dan bertemu salah satu kontaknya yang akan membantunya. Dia juga menginstruksikan dia untuk mengirimkan pesan di halaman YouTube The Lost Glory mengenai niat TLP menjaga mereka selangkah lebih maju. Setelah kejadian itu, George melakukan perjalanan ke Barcelona dan akhirnya tiba di alamat tersebut. Di sana dia bertemu dengan kontak Dennis yang tidak lain adalah Janet. Setelah mengetahui bahwa dia dikirim oleh Dennis, dia setuju untuk membantunya menyiapkan detonator untuk Big Boy. Mereka kemudian mulai berbincang, berbagi segala hal tentang masa lalu tragis mereka. Keesokan paginya, George bangun di sofanya hanya untuk mengetahui bahwa Janet telah meninggalkan apartemen. Namun dia tampaknya telah meninggalkan hadiah, sebuah detonator dan pesan yang berbunyi, "Saya harap Anda mendapatkan gadis Anda kembali."